Paman Hedi rawat keluargamu dengan baik selama beberapa hari ke depan. Aku akan kembali ke Amerika Serikat di malam hari. Saya akan menghubungi Anda sebelum kembali ke Indonesia, dan saya akan melihat Anda ketika kami kembali." Hedi mengangguk ringan, dia membuka mulutnya dan berkata, "Tuan Renza, Anda harus lebih berhati-hati di Amerika Serikat." Tama tersenyum sedikit, "Jangan khawatir, Paman Hedi, saya tahu apa yang saya tahu." Setelah makan siang, keluarga Hedi sibuk membersihkan rumah baru mereka, sementara Guruh dan Bella bersikeras untuk tetap membantu. Jemima pergi ke sekolah pada sore hari, jadi sebelum berangkat, dia diam-diam menyuruh Tama lepas landas setelah jam 7 malam seperti yang direncanakan, dan tidak memajukan waktu keberangkatan. Dia akan langsung ke bandara untuk mengantarnya pergi. Tama tentu saja setuju, dan setelah melihat Jemima pergi, dia berencana untuk pergi berbelanja di pusat kota dan membeli beberapa hadiah untuk istri dan ibu mertuanya. Setiap kali dia keluar dengan alasan Feng Shui, dia akan berinisiatif membeli beberapa hadiah untuk mereka berdua, yang sudah menjadi kebiasaan. Jadi dia kembali ke villa, menemui Sinta, dan bertanya padanya, "Nona Fei, pengaturan apa lagi yang Anda miliki untuk sore ini?" Sinta menggelengkan kepalanya, "Tuan Renza, saya tidak punya pengaturan lain. Jika Anda juga tidak memiliki pengaturan lain, kami dapat mengambil penerbangan lebih awal, agar kita tidak perlu membuang waktu di sini." Tama tersenyum, "Kita tidak perlu lepas landas lebih awal. Kamu bisa pergi berbelanja denganku di sore hari dan membeli beberapa hadiah yang berguna." Sinta mendengar bahwa Tama ingin mengajaknya berbelanja, dan berkata dengan gembira, "Oke, Tuan Renza, suatu kehormatan bagi saya untuk bisa menemani Anda berbelanja." Tama tersenyum dan berkata, "Kamu tidak harus begitu sopan. Anggap saja itu seperti memberiku nasihat. Hal yang paling merepotkan bagiku adalah membeli hadiah. Kamu bisa membantuku mengambil keputusan." "Oke." Sinta mengerutkan bibirnya dan bertanya, "Kapan kita akan berangkat?" "Sekarang." Tama berkata, "Aku akan berpamitan Paman Hedi dan kita akan pergi." Segera, Tama berbicara dengan Hedi dan pergi bersama Sinta ke kawasan bisnis terbesar di Hong Kong. Dalam perjalanan, Sinta bertanya kepadanya, "Tuan Renza, hadiah apa yang ingin kamu beli untuk keluargamu?" Tama tersenyum dan berkata, "Ini hanya istriku dan ibu mertuaku, jadi pilih saja sesuatu yang lebih disukai wanita." Sinta mengangguk dan tersenyum, "Bagi wanita, tas dan perhiasan jelas merupakan pilihan terbaik. Untuk tas, itu Hermes dan Chanel. Untuk perhiasan, akan ada lebih banyak merek, seperti Van Cleef dan Arpels, Tiffany, dan Bulgari. Li, itu pilihan yang bagus." Tama berkata, "Saya tidak akan mendapatkan tas itu, saya telah memberikannya sebelumnya, tetapi saya dapat memikirkan tentang perhiasan." Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba teringat situasi yang dibantu Linda Suteja untuknya mengatur Rika. Saat itu, Rika akhirnya menghabiskan hampir semua uangnya karena kalung zamrud dari Bulgari. Tama tiba-tiba berpikir jika Rika akan membeli kalung lain yang persis sama, seperti kalung yang dia beli ketika dia memenangkan lotre, bagaimana perasaannya di lubuk hatinya? Memikirkan hal ini, Tama berkata tanpa ragu, "Ayo pergi ke Bulgari." Segera, keduanya memarkir mobil dan datang ke departemen store Sogo terbesar di Hong Kong. Agar tidak dikenali, Sinta mengenakan topeng dan kacamata hitam dan mengikuti Tama ke mall. Begitu mereka tiba di mall, Sinta melihat tanda Bulgari, jadi dia berkata kepada Tama, "Tuan Renza, Bulgari ada di sana." "Oke." Tama mengangguk dan datang ke etalase bersamanya. Di toko, seorang pemandu belanja melangkah maju dan bertanya dengan antusias, "Selamat datang di Bulgari, apa yang ingin kalian berdua lihat?" Tama bertanya, "Ku dengar kau memiliki kalung zamrud di toko. Apakah ada stok?" Pemandu belanja buru-buru berkata,
"Ya Pak, ada stok, tunggu sebentar." Setelah mengatakan itu, pemandu belanja mengeluarkan kalung liontin zamrud dari konter, menyerahkannya kepada Tama, dan berkata dengan hormat, "Pak, kalung zamrud ini adalah model terbaru kami tahun ini, dan itu terjual dengan sangat baik, dengan harga 5 miliar saja." Tama mengambil kalung itu dan melihatnya, dan menemukan bahwa kalung itu sangat indah, menampilkan gaya dan kelas. Pada saat yang sama dalam hal temperamen, itu juga bisa rendah hati dan terkendali, tidak flamboyan dan dangkal seperti perhiasan berlian. Ini memang gaya bagus yang langka. Tidak heran Rika rela menghabiskan semua uangnya untuk membeli kalung seperti itu. Terlebih lagi, Tama merasa bahwa untuk Alena, mengenakan liontin seperti itu juga sangat cocok. Tidak hanya gayanya yang segar dan elegan, namun liontin hijau juga dapat menonjolkan kewajaran kulit. Jadi, Tama berkata, "Oke, saya ingin kalung ini, tolong ambilkan saya 2." Pemandu belanja berkata dengan terkejut, "Tuan, apakah Anda ingin membeli 2 yang identik?" "Ya." Tama mengangguk dan berkata, "Itu harus sama persis." Pemandu belanja menjelaskan dengan sabar, "Tuan, jika Anda berencana untuk memberikannya kepada istri Anda, saya akan merekomendasikan Anda membeli 2 gaya yang berbeda. Wanita lebih menyukai gaya perhiasan yang berbeda." Tama berkata, "Saya akan memberikannya kepada istri dan ibu mertua saya." Pemandu belanja mengangguk dan berkata dengan tulus, "Kalau begitu saya sarankan Anda membeli 2 gaya yang berbeda, kemeja wanita yang serasi, sepatu, gaya rambut yang sama, mereka tidak menyukainya. Jika istri dan ibu mertuamu sama-sama memakai kalung yang sama, mereka pasti akan merasa canggung." Tama tersenyum, "Mendengarkanmu, aku ingin membelinya lebih banyak lagi." Itu harus sama. Bagi Tama, dia tahu karakter Alena dengan sangat baik. Dia adalah kepribadian yang berdedikasi, tidak peduli dengan dunia, dan tidak terlalu peduli dengan dirinya sendiri. Jika dia membeli perhiasan yang sama untuknya dan Rika, dia pasti tidak akan merasa tidak puas. Tapi Rika berbeda. 2 tabu utama untuk perhiasan wanita yang disebutkan oleh panduan belanja tadi, salah satunya adalah memiliki perhiasan yang sama, dan yang lainnya adalah berdandan sama seperti orang lain. Selama Anda membeli 2 yang identik untuk Alena dan Rika, kemudian Rika akan menghadapi pada saat yang sama 2 kondisi yang tidak dapat diterima. Dia serakah dan tidak terkendali, dan Tama tidak ingin dia terlalu bangga. Jadi dia bisa membuatnya merasa sedikit tidak nyaman dan mengoreksinya agar dia tidak terlalu berpuas diri. Ketika Tama dan Sinta sedang berbelanja di mall, Jemima yang sebentar lagi akan mempersiapkan sidang skripsi di sekolah, tiba-tiba menerima email yang ditandatangani oleh Jakarta University. Ketika dia melihat 2 kata dari Jakarta University, dia sangat bersemangat dan membuka email dengan cepat, dan kemudian dia tidak bisa membantu tetapi membaca isi email dengan lembut. "Bu Jemima yang terhormat, halo. Saya orang yang bertanggung jawab atas rencana pengenalan bakat. Kami telah menerima surat lamaran dan resume Anda. Setelah tinjauan awal kami percaya bahwa situasi Anda sangat cocok untuk kebutuhan rencana pengenalan bakat kami yang sangat baik. Anda diundang secara khusus ke Jakarta untuk wawancara, waktu wawancara." Melihat ini, Jemima langsung bersorak girang, "Bagus sekali. Nagita, teman sekelas, dan teman di jurusan yang sama, sedang mencari informasi dengan tenang ketika dia mendengar Jemima berteriak dan bertanya dengan heran, "Jemima, ada apa denganmu? Apa yang bisa membuatmu begitu bersemangat?" Jemima berkata tanpa ragu, "Aku menerima pemberitahuan wawancara dari Jakarta University. Setelah aku menyelesaikan pembelaanku, aku bisa pergi ke wawancara. Jika aku lulus, aku akan tinggal di universitas untuk mengajar." Nagita berkata tercengang, "Tidak, Jemima, kau akan menjadi PhD mahasiswa di Universitas Hong Kong."
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.